Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yones Dimas Pratama. Saya dari kelas UG2 dengan nomor induk mahasiswa A11 2021 13254. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal ulangan tengah semester 3 dengan mata kuliah jaringan komputer pada soal nomor 5. Oke, sebelum itu kita akan membuka dulu soalnya nomor 5 ya. Nah, di nomor 5 ini kita akan membahas tentang soal subnetting. Di sini kita sudah disediakan tabel subnet dan jumlah host serta keterangan-keterangan untuk menentukan jawaban soal yang digunakan sebagai patokan. Oke, setelah itu pertama-tama saya akan mengerjakan opsi perintah yang B dulu, yaitu membuat skema pengalamatan IP menggunakan tabel subnet. Pertama saya akan menggunakan Excel. Oke. Sini saya akan bagi dua dulu Excelnya dengan jendela yang ini. Kita akan pilih blank workbook. Di sini kan kita akan menyediakan alamat IP awalnya itu ini. IP 172.xx.0.0 dengan prefix 16. Nah, X-nya itu akan dinilai dengan 2 digit NIM sesuai dengan NIM yang saya punya. NIM saya adalah A11.2021.13254. Oke, tentu saja yang akan dipakai adalah ini. Angka 2 dari belakangnya ini. Nah, 254 ini. Nah, berarti IP yang akan dipakai adalah 172.54.0.0 dengan prefix 16. Oke. Pertama-tama, atribut pertama yaitu ada subnet. Selanjutnya adalah IP. Setelah IP kita mencari yang namanya alokasi IP. Nah, dari alokasi IP itu kita menemukan yang namanya prefix. Prefix ini digunakan untuk menghitung subnet max. Baru setelah subnet max ketemu, kita mencari yang namanya NA, HA, dan BA. NA, HA, dan BA. Nah, di sini saya akan mengurutkan subnet dengan berdasarkan jumlah host dari yang tertinggi ke terendah. Di sini tertinggi dimulai dari 2000. IP jumlah host yang dibutuhkan tertinggi mulai dari 2000. Lalu lanjut ke 800, lanjut ke 500 dan 200. Selanjutnya diikuti oleh point to point. Nah, ini ada point to pointnya ada 3, ini saya copy yang ketiga. Nah, oke, subnetnya ini saya yang 2000 itu existing LAN ya, existing LAN JKT. Setelah JKT itu ini diganti YGY Yogyakarta. Setelah itu yang 500 itu ada future, ini kita ganti future LAN Surabaya SBY. SBY itu 500. Setelah itu existing LAN Semarang SMQ Semarang itu 200. Nah, setelah itu ada point to point itu existing one. Kita copy dulu ini. Point to point pertama adalah existing one dari Jakarta ke Semarang. Lalu existing one yang kedua itu dari Semarang ke Yogyakarta. Oke. Lalu ini ada future one dari Semarang ke Surabaya, tapi ini adalah future ya, yang di masa depan bukan yang sekarang. Oke. Lalu gimana caranya mencari alokasi IP?
kita ini kan membutuhkan host yang IP yang berjumlah 2000. Berarti kita akan alokasinya IP, kita akan menggunakan 2 pangkat 11 itu totalnya adalah 2048. Oke. Nah, untuk mencari prefiknya ya tinggal 32 dikurangi 11 itu kan hasilnya 21. Nah, sudah ketemu prefiknya 21. Nah, subnet max-nya seperti ini, saya akan jelaskan melalui paint. Jadi totalnya itu kan ada 32 ya, portionnya ada 32 lah, sedangkan prefiknya kan 21. Berarti kita akan, jadi nanti ada 4 bagian, ada 4 segmen gitu loh. Nah, tiap satu bagian itu totalnya ada 8. Jadi kita bagi 8. Oke, kita mulai dari awal ya. Ada 21 kan, kita 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kan totalnya sudah 16 nih. Kita lanjut ya, dari 17 18 19 20 21. Nah, 21 kan udah selesai tuh, karena ini masih 1 2 3 4 5 kan totalnya harus 8. Berarti nanti kita kasih 0, ya. 1 2 3 4 5. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh kebanyakan. Sorry. Ini kita hapus dulu. Nah, ini harusnya totalnya ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, karena sudah habis prefiknya, sedangkan masih ada sisa lagi, kita tetap kasih 0. Nanti kita kasih 0 sampai 8. Nah, dari kanan ke kiri itu dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, seterusnya naik sampai 7 ya. Ini dalam satu total ini, itu totalnya kalau dihitung-hitung ada 255. Begitu juga dengan ini 255. Oke, nah sekarang yang ini. Oke, berarti kan kita mulai dulu dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1, lalu ditambah 2 pangkat 1 itu kan 2. Oke, lalu ditambah lagi 2 pangkat 2 itu kan 4. Nah, 4 tambah 2 6, tambah 1 7. Nah, tinggal kita cari cara cepatnya, 255 dikurangi 7. Nah, 255 dikurangi 7 adalah 248. Oke, nah karena ini adalah 0, ya udah kita kasih aja 0. Nah, seperti ini. Nah, berarti subnetnya adalah 255 dan 0. Oke, kita masukkan 255.255.248.0. Nah, oke, selesai. Nah, setelah itu baru kita mulai mencari NA, HA, dan BA. NA-nya kita akan menggunakan IP yang awal ya, IP yang sudah disediakan, yaitu ya ini tadi. Nah, sekarang ini kita copy. Oke. Lalu BA akan kita tambahkan NA dengan jumlah alokasi IP yang kita tentukan tadi. Nah, ini kan ada 2048 dibagi 256. Bentar, ini saya kalkulator aja ya. 2048 dibagi 256 sama dengan salah. 2048 dibagi 256 sama dengan 8. Oke, kenapa saya bagi 256?
Karena sebelum yang angka depannya ini berganti, itu totalnya ada 255. Nah, 256 itu perhitungannya dimulai dari 0. Jadi nanti akhirnya 255. Oke, langsung saja karena ada 8 kali 256, berarti nanti menjadi 172.54 ya. Titik 7.255. Kenapa 7 bukan 8? Karena ya itu tadi mulainya dari 0. Oke. Lalu HA adalah jarak antara NA dan BA. Oke, kita langsung ya. 172.54.0.1. Nah, sampai dengan sebelumnya BA 172.54.7.254. Nah, ini sudah ketemu. Nah, untuk mengisi selanjutnya akan saya percepat sehingga tidak terlalu lama gitu loh. Oke. Oke, selanjutnya ada di point to point. Point to point hanya maksudnya point to point itu kita hanya menggunakan 2 IP. Oke. Karena kita menggunakan 2 IP berarti alokasinya tentu saja tidak boleh 2/1. Kita harus menggunakan 2/2. Kenapa? Karena jika kita menggunakan 2/1 jumlahnya pas 2, kita nggak bisa mencari NA dan BA. Oke. Berarti ini kita kasih 2 pangkat 4. Nah, 2/4 itu adalah 2/2 Pak, 2/2. Nah, itu 4. Nah, sorry maafkan saya salah. Nah, 2/8 itu 256. Oke. Nah, ini kita akan copy ya. Nah, tentu saja ini prefixnya 30, ini juga sama nanti prefixnya. Nah, ini juga ini subnet maxnya berarti 255.255.255.252. Nah, ini. Oke, karena sama-sama juga berarti ini 4. Nah, ini juga 4. Oke, ini tentu saja akan sama. Nah, ini. Oke. Lalu kita mulai cari NA-nya. NA-nya kita lanjut dari BA-nya berarti 172.54.15.0. Oke. Nah, BA-nya berarti kita tinggal tambah 4. Berarti 172.54.15.3. Nah, kenapa 3 dan bukan 4? Karena ya balik lagi tadi. Perhitungannya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Nah, ini sudah 4 kan. Nah, berarti BA-nya adalah 3. Nah, NaHB apa HA-nya? Berarti 172.54.15.1 sampai 172.54.15.2. Oh iya. Maaf, sorry ini salah, ini harus 172. Nah. Oke. Nah, nanti setelah itu untuk yang point to point ke depannya ya caranya sama seperti yang tadi. Oke, lanjut. Nah. Oke, sudah beres ya teman-teman, sudah selesai semua ini subnet max-nya. Selanjutnya kita akan mengerjakan opsi A, yaitu menggambarkan topologi. Sebelum itu saya akan rapikan tabelnya terlebih dahulu. Oke, tabelnya sudah rapi ya teman-teman. Saya rasa tidak perlu diberi hiasan lagi, ini sudah cukup rapi. Oke, selanjutnya
Untuk yang A, menggambarkan topologi, saya akan menggunakan yang namanya Cisco Packet Tracer. Oke, lanjut. Nah, di sini kan ada 3 LAN ya. LAN karena kita akan memakai yang existing aja, yang future kita abaikan saja. Kita akan menggunakan yang sekarang, yang existing. Untuk yang existing sendiri, LAN-nya itu ada 3, yaitu Jakarta, Jogja, dan Semarang. Oke, kita buka Cisco-nya. Tadi ketutup ya, maaf. Oke. Sini kita pilih ke yang di sini yang router. Untuk router saya akan yang memilih yang jenisnya 281. Oke, kita ambil routernya 3. Oke. Sini akan kita kasih nama ya, router Jakarta. Di sini juga saya kasih nama tadi router Semarang. Lalu di sini akan saya kasih nama router Yogyakarta. Saya beri nama seperti ini ya, itu untuk memudahkan kita selanjutnya. Oke, karena di sini ada device ya, untuk menghubungkan antara device dengan router kita membutuhkan yang namanya switch. Tentu saja switch yang kita butuhkan di sini ada 3 ya. Saya akan menggunakan jenis switch yaitu yang ini, yang 2960 ini. Oke, kita taruh sini 1, Oke, seperti tadi kita namai ya. Ini router Jakarta, ini switch Jakarta, lalu ini switch Semarang. Yang ini itu switch Yogyakarta. Oke. Udah. Nah, kita baca keterangan selanjutnya. Di sini pada host 1, pada setiap LAN akan menggunakan IP address pertama pada subnet. Oke, kita bikin dulu host 1 ya. Nah, oke, kita cari di end device. Nah, end device kita ambil PC. Nah, PC kita kasih 1 dari sini kan. Nah, ini kita rename lagi nih PC pertama Jakarta. Oke, lalu ini PC pertama Semarang. Ini maksudnya PC itu host pertama ya, maksudnya host. Ini kita ganti aja host. Oke, host pertama ya, host pertama Jakarta. Oke, ini host pertama Semarang. Lalu yang ini host pertama Yogyakarta. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan host kedua ya, host kedua ya. Ini kita kasih host 2 Jakarta. Ini kita kasih ini host 2 Semarang. Ini host 2 Yogyakarta. Oke, nah, seperti ini. Lalu kita akan menyambungkan ya dari PC ke switch itu menggunakan kabel yang akan digunakan. Saya akan menggunakan kabel copper straight through. Oke, kita akan sambungkan ini dari sini. Kita akan menggunakan colokan flash ethernet 0 ya ke flash ethernet 01. Kita akan lakukan berulang ya. Oke, semua sudah terkoneksi ya dari PC. Tiap-tiap daerah sudah terkoneksi ke switchnya masing-masing. Nah, untuk menyambungkan switch ke router sebenarnya sama saja sih. Saya juga akan menggunakan copper straight through. Ya, ini kita akan menggunakan flash ethernet 3, lalu di sini ke flash ethernet 0. Nah, kita akan lakukan serupa kepada yang lain. Setelah itu ya, untuk menyambungkan dari tiap-tiap router, maksudnya untuk menghubungkan antara router satu ke router yang lain, kita perlu yang namanya kabel serial DCI. Nah,
Sebelum kita menyambungkan menggunakan kabel serial DCI, kita harus menggunakan maksudnya menambah modul ya. Menambah modul ke dalam routernya ini. Oke. Saya akan menambah modul dengan jenis WIC 2T. Saya cukup sebenarnya ya ini merupakan suatu kesalahan ya. Untuk memasukkan modul itu sebelumnya kita harus matikan. Oke, kita harus matikan dulu baru bisa, kemudian nyalakan lagi. Oke, kita lakukan kepada router yang lain juga dengan menggunakan modul yang sama. Oke, semua sudah ya, sudah saya beri modul. Sekarang kita bisa menambahkan kabel serial DCE ya. Untuk serial DCE ini portnya kita akan menggunakan port serial. Port serial nih ke sini, lalu sama saja ya di router Yogyakarta. Dari sini kita ke serial ini, lalu ke titik 1. Oke. Untuk langkah selanjutnya ya, kita baca di keterangannya. Untuk host pertama pada setiap LAN kantor akan menggunakan IP address pertama. Oke, berarti nanti kita akan memasukkan di host yang nomor 1 ini di tiap-tiap daerah ini menggunakan IP address yang ini. Nah, ini yang pertama ini. Oke, kita langsung masukkan ya. Untuk yang LAN Jakarta ini kita copy ya, kita masukkan ke host 1, kita di config VS Ethernet. Nah ini oke, terus tadi subnetnya ya, tadi itu apa namanya 248. Oke, nah 255.248. Oke, bener ya 248. Terus ya ini kita copy dulu nih ke Yogyakarta ya. Yogyakarta ini kita copy subnetnya 252. Oke, Jakarta ya. PC hostnya Yogyakarta. Nah ini kita masukkan ini di konfigurasi VS Ethernet ya, ini kita masukkan ini, terus ini nanti diganti menjadi 252. Nah lalu kita ke ini existing LAN yang ini, kita copy ini ya, yang untuk Semarang dengan subnetnya 255. Oke, 1 Semarang kita masukkan. Nah oke, ini 255, ini juga 255. Oke, sudah ya. Sekarang kita harus memastikan setiap ini Ethernetnya itu dia on. Oke, kita pastikan dulu ya. Oke, ini sudah on, IP-nya sudah benar. Ini kita pastikan juga yang Jakarta ya. Ini begini. Oke, sudah benar 541. Yang Yogyakarta mohon maaf ya, ini tadi lupa kepencet ya. Ini harusnya ini harusnya ini. Nah 5481. Tujuannya mengecek itu seperti ini teman-teman, jangan sampai salah memasukkan. Nah, ini harusnya, nah ini 8. Oke, 255 252. Oke, benar. Lalu kita cek yang di Semarang. Di Semarang ini tadi 54121. Wah, ini juga ini sebenarnya ini keyboard saya ini mohon maaf ya, agak yang Ctrl C ini agak bermasalah ya. Maksudnya yang huruf C ini agak bermasalah, jadi harus kita ulangi berkali-kali baru benar. Nah, ini baru sudah benar. Oke, langkah selanjutnya ya. Oke. Kita akan memasukkan host. Untuk host terakhir kita akan memasukkan alamat IP yang sesuai dengan nomor hostnya. Nah, di sini saya akan membuat coret-coretan di sini ya. Cara gampangnya menurut saya untuk mencari IP pada host yang ke 2000 ini, cara gampangnya seperti ini ya. Alokasi IP dikurangi dengan IP. Di sini kan 2048 dikurangi 2000 hasilnya kan 48. Nah 48 itu harus diambil NA dan BA, sehingga 48 harus dikurangi 2 sehingga menghasilkan 46. Lalu HA nya ini yang terakhir ini itu dikurangi 46. Oke, sekarang kita hitung pakai kalkulator ya. 254 dikurangi 46.
hasilnya 208. Oke, berarti di sini nanti alamatnya adalah 172.54.7.208. Oke. Nah, lalu untuk yang di Yogyakarta ini, untuk yang host kedua Yogyakarta ini itu adalah 1024 ya, sama seperti tadi, dikurangi 800 224, lalu dikurangi 2 lagi menjadi 222. Nah berarti ini 254 dikurangi 222, 254 dikurangi 222. Oke, hasilnya adalah 32. Berarti ini nanti 172.11.32. Nah seperti ini. Oke, lalu selanjutnya existing LAN yang Semarang. Jadi cukup mengambil 3 saja ya, cukup mengambil seperlunya saja. Ini kita copy dulu ya di sini ya. Oke, nah di sini kan 256 dikurangi 256 dikurangi 54 lah, berarti ini menjadi 00. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan. Bentar ini kita sekalian aja ya, jadi nggak usah bolak-balik ya. Oke, kita masukkan di host Jakarta ya, kita masukkan di flash Ethernet, kita masukkan di subnet. Sebentar, ini salah, ini kebug nih. Nah loh, berarti harus manual nih, harus manual. Oke, kita copy aja ya manual ya. Ini berapa ini? IP addressnya segini, terus subnetnya ini berapa nih? 248. Oke, sudah on juga ya, sudah pas benar ya. Lanjut host 2 Semarang, host 2 Semarang ini mana? Semarang itu ini ya, kita copy, kita taruh sini. Oke, salah gini ya. Oke, lalu subnetnya berapa itu? 255. Oke, lalu kita ambil di ini host kedua Yogyakarta ini. Kedua Yogyakarta ini tadi ya, Jakarta 252. Oke, 255. Sekarang kita masukkan ya, 255. Oke, 252. Oke, nah pastikan kita cek ya, subnetnya sama 252. Oke, biar tidak nanti ngulang lagi. Nah setelah itu ya, kita lihat di sini pada setiap interface LAN, setiap router di interface LAN-nya itu dia menggunakan highest IP address tertinggi di subnet. Oke, nah berarti kalau kita mau masukkan di router Jakarta nih, nah ini kan LAN-nya Jakarta nih. Oke, kita ambil yang tertinggi. Kita ambil ini tertinggi. Nah, kita router Jakarta ya, kita config device Ethernet. Oke, nah ini tadi ini berapa ini? 248. Oke, nah lalu yang Semarang berapa ini yang tertinggi nih, existing LAN Semarang ini? Nah ini segini kan, subnetnya tadi 255. Oke, kita masukin lagi. Nah berarti jadi 255. Oke, lalu router Jakarta ya, ini 252. Oke, salah. Oke, kita config, kita Ethernet ya. Ini kita kasih 252. Oke, nah udah ya. Oh, gini kita lupa nyalakan. Ini selalu kita nyalakan. Nah, ini juga ini kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Sekarang ini.
ya. Sekarang kita apalagi nih. Nah, interface WAN pada kota pertama akan menggunakan lowest IP address. Oke, berarti kita akan menggunakan ya IP address terendah pada yang tertulis di pertama. Oke, berarti kita masuk di mana ini? Misalnya dari router Jakarta ke Semarang. Oke. Router Jakarta ya. Router Jakarta ini apa ini tadi? WAN Jakarta ya. Oke, ini kan tadi terendahnya ini nih Jakarta nih. Oke, kita masukkan dulu di Jakarta. Kita masuknya di serial. Oke, kita masukkan. Nah, terus tadi ini berapa ini? Tadi ini jadi berapa ini tadi nih? Ini. Nah, ini penting ini. Oke. Nah, set. Oke. Nah, pastikan di on kan. Oke. Sudah ya. Bentar, kita bagi dua aja nih biar cepat. Oke. Lalu di router Semarang ya. Router Semarang mana tadi? Router Semarang di serial apa namanya? Router Semarang. Serial 0 serial ini. Nah, berapa ini subnet pasnya tadi seperti ini. Terus ini 172.54.15. Oke, kita on kan. Oke, lalu ya yang Semarang tadi ini kita sekalian aja ya daripada bolak-balik ya. Ini kita masukkan di serial yang kedua ini, nomor kedua ini subnetnya segini. Oke, terus tadi berapa ini IP nya ini? 172.54.15.5. Oke, kita on kan. Nah, selanjutnya punya si Jogja berapa ini? Punya si router Jogja baca serialnya. Oke, lalu berapa ini? Jogja Semarang existing one Jogja. Kita cek lagi ya, kita cek lagi ini berapa kali salah, ulangi lagi. Kita cek lagi ya dari router Jakarta, serialnya 15.1 bener, 255 252 bener. Oke, sekarang kita cek yang di router Semarang, device ethernetnya ini mana ini Semarang. Oh, yang Semarang salah, harusnya ini itu 2. Nah, harusnya ini 2. Oke, nah 2. Lalu yang di sini itu harusnya 5. Oke, bener, subnetnya tetap sama. Sekarang yang di router Jakarta, router Jakartanya itu mana ini? Yogyakartanya. Oh, ini harusnya ini 6. IP address Jogjanya ini harusnya ini 6. Nah, karena kan tadi yang di sini kan udah diambil kan. Nah, berarti itu nggak bisa ini, harus pakai yang Jogja yang 6. Oke. Nah, ini semua sudah terhubung dengan baik ya, mulai dari IP interface dan lain-lain sudah terhubung dengan baik. Sekarang langkah kita selanjutnya tinggal merouting. Oke, kita routing ya, mulai dari Jakarta ini nanti dia akan routing ke mulai dari Jakarta kita akan routing ke Yogyakarta, lalu ke Semarang. Dari tiap LAN-nya ini LAN Jogja, LAN Semarang, lalu kita akan kenalan dari Semarang dari dari WAN Semarang Jogja. Oke, kita mulai dari si Jakarta ya. Kita mulai Jakarta karena ingin melewati sini berarti nanti kita buka dulu ini ya. Kita akan di static. Nah, next hopnya ini nanti dia akan melewati Semarang, berarti nanti kita ambil dari serialnya ini Semarang. Oke. Nah, router Jakarta ini next hopnya kita paste. Oke. Lalu karena kita mau kita ambil di Jogja kita ambil di Jogja dulu ya. LAN Jogja mana ini? Nah, LAN Jogja itu kita ambil NA nya sama subnet max nya kita masukkan ya. Oke.
kita add. Oke, bisa ya. Terus habis itu kita ambil yang di Semarang. Yang di Semarang mana ini? LAN Semarang. Nah ini kita copy lagi ya, sama seperti tadi, lalu kita ganti. Nah oke, kita add. Nah oke, sukses. Nah sekarang tinggal yang dari Semarang ke Jogja. Oke, Semarang ke Jogja kita akan menggunakan ini. Nah ini kita copy lagi sama seperti tadi. Oke, kita paste, kita cut. Nah ini. Oke. Nah sudah 3 cukup. Oke, sekarang kita akan menuju ke router Yogyakarta. Karena ini dia ingin melayani Jakarta ya, berarti next home-nya sebenarnya sama seperti di router Semarang. Berarti ini kita ambil di serial yang ini. Cuman tadi kan dia kan serial ya, karena ini nyambungnya ke serial 31, saluran 31 ya. Kita ambilnya yang 31. Oke, kita buka di static next home-nya ini. Oke, berarti tinggal yang di Jakarta ya. Jakarta ini sama ini kita masukkan. Kita add. Nah oke, sudah sukses ya. Sekarang kita ambil yang di Semarang. LAN Semarang mana ini, sama ini kita copy. Oke, sudah. Oke, sukses. Nah habis itu berarti dia akan mengenali dari WAN dari Jakarta ke Semarang. Oke, Jakarta Semarang seperti ini ya. Oke, sekarang kita paste di sini. Oke, sukses. Nah ini yang terakhir ya, ke router Semarang. Oke, karena dia router Semarang, dia mencakup dua-duanya, berarti dia nanti tidak perlu nyambung ke WAN Jakarta Semarang dan Semarang Jakarta. Dia hanya perlu mengenali jalur ke arah LAN Jakarta dan LAN Yogyakarta. Oke. Nah ini berarti dia jalurnya di sini ya. Kita copy ini. Mana ini? Kita nanti ini ya, kita copy addressnya. Salah bentar. Ya ini bener ini kita ambil dari serial untuk next home-nya. Oke, maaf. Nah ini kita masukkan di static. Oke, next home-nya begini. Oke, setelah net apa bener kan 12.51. Oke, bener. Terus kita ambil dari NA-nya ini. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Lalu kita di router Yogyakarta kita ambil ini ya, IP-nya yang di serial. Oke. Nah, terus habis itu di Yogyakarta mana? Yogyakarta ini kita masukkan lagi. Nah, aduh. Nah ini kita cut. Oke, masukkan di sini. Nah begini. Oke, kita add. Oke, jadi nah udah ya, udah nih. Oke, berarti tinggal langkah yang terakhir, kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan simulasi mengirim paket sederhana. Apakah sukses? Oh, kita akan coba ya kirim ya. Nah sini ke mana ini, ke sini, coba kita run ya. Oh, error teman-teman, error karena kita lupa. Sebentar, coba ya, apa yang salah ya. Oh iya, kita lupa memberikan gateway. Kita lupa memberikan gateway. Oke,
Untuk gateway sendiri kita akan menggunakan, sebentar mana tadi ya soalnya. Nah, untuk gateway-nya kita akan menggunakan interface LAN. Lah, interface LAN tadi kan kita menggunakan IP tertinggi kan. Oke, berarti kita akan mengambil IP tertingginya. Sekarang ini di stop dulu ya, ini di stop dulu, Oke, ini kita delete. Tutup lagi. Kita akan memberikan gateway yang di Jakarta. Oke, gateway-nya kan ini tadi nih. Nah, kita masukkan ya default gateway-nya. Oke, ini maka ya sudah dikonfig. Kita ganti routernya apakah sama? Oh ya, sama. Di sini juga ini router Semarang ini. Kita lihat di base internetnya ini 14 ya. Bukan tadi berapa? Aduh. Aduh, malah kesalahan. Sebentar ya teman-teman, ini kita sambungkan lagi ya, ini ke 3.1. Apakah harus mengurangi lagi? Waduh, harus mengulangi lagi. Oh, enggak, aman. Oke, enggak ya, aman. Oke. Terus internet, ya aman. Coba ya, tadi samanya ya. Oke, 147. Oke, sekarang router Semarang ya. Tadi kita balik lagi, maaf ya tadi terganggu. Ini 14, kita masukkan di gateway-nya. Gateway-nya ini 14. Oke. Terus masuk di router base internet. Oke. Kita masukkan di sini ya, default gateway. Oke, di sini juga ini default gateway. Oke, dan nah, sekarang coba ya kita simulasikan ya kirim paket ya. Bisa dari sini ke sini. Apakah bisa? Tidak bisa. Oh, gagal ya teman-teman. Berarti tadi ada yang terganggu ya. Coba ini kita atur lagi ya. Di serialnya ini kan kita reset sini. Tadi ada yang gagal di sini. Mungkin karena tadi kabelnya terlepas atau bagaimana ya. Ini kan bener kan ini. Untuk serial harusnya bener sih teman-teman. Coba ya, soalnya gimana ya, coba saya juga kurang tahu nih ya. Kita coba run lagi ya simulasi ya. Delete.
Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Ternyata tadi bukan error, tapi itu apa namanya? Waktu simulasi itu ternyata ada yang error. Tapi waktu saya running simulasi lagi ternyata bener. Dan ini sudah successful ya. Berarti kesimpulannya routing kita berhasil. Dan ya ini berarti sudah selesai. Nah, seperti itu untuk ABC berarti sudah selesai semua ya teman-teman. Untuk apa namanya, untuk urusan routing sudah beres, semua sudah nyambung. Untuk mengirim data juga sudah sukses dan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun hal-hal lain yang terucap dari mulut saya, itu murni kesalahan saya dan mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya mengucapkan sampai jumpa.